Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu, boleh dikenalkan namanya dengan siapa dan di mana? Iya, Ustadz, mohon maaf, nama saya Linda, asal dari Balikpapan. Oh iya, Tinggal di Balikpapan. Balikpapan. Iya, beberapa waktu yang lalu pernah kirim WA ke saya, katanya ada kisah keajaiban salawat. Boleh Mbak diceritain sejak awal mengenal salawat sampai sekarang, sampai mengalami keajaiban? Eh, iya, Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Saya kenal sholawat itu sekitar bulan Oktober 2021, Ustadz. Nah, waktu itu tuh saya itu kan buka YouTube tuh, terus kok tiba-tiba ada muncul ini punyanya Mbak Melisa itu sama punyanya Ustadz. Oke. Nah, tapi saya ya sekilas gitu aja, maksudnya nggak saya ikutin. Nah, terus pas setiap buka itu kok itu selalu muncul. Nah, waktu awal itu saya buka punyanya Ustadz waktu itu dari testimoni dari Bu Eka, kalau nggak salah Bu Eka kah siapa gitu. Nah, itu saya baca Ustadz, saya lihat-lihat loh, terus dalam hati itu kok masa sih, kayak pokoknya nggak ada percaya gitu nah Ustadz, nggak ada percaya sama sekali, malah cuma ngamalkan gitu aja langsung ada keajaiban. Kan kalau nggak kerja, namanya kita butuh uang tuh ya harus kerja. Nah, waktu itu saya begitu pikirannya. Nah, pas waktu itu terus saya subscribe punyanya Ustadz sama Mbak Melisa itu. Nah, waktu itu kan saat itu saya itu lagi apa ya Ustadz, lagi apa namanya, kalut lah pokoknya. Semenjak COVID, suami itu kan ada pengurangan. Waktu itu kerja di salah satu perusahaan itu ada pengurangan. Terus waktu itu saya baru pulang dari Jawa sini. Nah, saya itu bingung, ekonomi semakin turun, terus pengeluaran semakin banyak. Nah, waktu itu malam, kalau nggak salah jam 1 malam tuh saya bangun Ustadz. Waktu itu saya langsung buka, tiba-tiba kayak ada yang nyuruh gitu nah Ustadz, langsung buka YouTube, pas muncul testimoninya siapa waktu itu di channel Ustadz, itu saya ikutin. Terus saya coba Ustadz, saya sholat tahajud waktu itu, cobalah, tapi saya nggak langsung banyak gitu, enggak Ustadz, 100 terus, itu 100 naik lagi 1000 kayak gitu. Nah, di saat pas waktu saya mengamalkan sholawat Jibril itu 1000, nah waktu itu saya itu ada keajaiban yang maksudnya yang kecil gitu nah Ustadz. Waktu itu jaraknya lama banget, pas ngamalin 100 ribu itu belum kelihatan. Ya mungkin ada, cuman masih belum ini nah Ustadz, belum kentara banget gitu. Nah terus pas 1000 itu Ustadz, waktu itu pagi tuh saya mau membayar arisan PKK kalau nggak salah waktu itu. Dan di saat itu uang itu hanya 100.000 Ustadz, maka arisan PKK itu 200.000 karena saya ikut 2. Terus saya gini, pas pagi habis subuh itu sholat subuh, saya itu sholawat lagi Ustadz, 1000 sekali duduk itu 1000. Terus saya mohon, ya Allah, hamba yakin dan percaya nanti sore jam 4 saya hamba arisan PKK, pasti hamba mendapatkan uang entah dari manapun, hamba yakin itu ya Allah, gitu Ustadz. Ya pas itu selesai sholawat 1000 kali, 1 kali duduk itu saya berdoa seperti itu. Ya Allah Ustadz, jam 2 siang kalau nggak salah, jam 2 siang itu kan saya jual skincare gitu kan Ustadz. Jam 2 siang tuh saya dapat telepon dari teman saya bahwa dia pesen sepaket skincare yang harganya itu 300.000 Ustadz. Ya Allah, rasanya tuh kayak sujud syukur. Alhamdulillah akhirnya saya tuh bisa bayar itu Ustadz, arisan PKK. Nah itu yang kecil-kecil. Terus pas di saat waktu itu saya semakin banyak sholawatnya, semakin jadi nggak peduli saya itu di dapur kah di mana, yang penting saya nggak di kamar mandi. Waktu itu saya selalu pokoknya membaca sholawat Jibril. Saya hanya membaca sholawat Jibril Ustadz. Jadi itu terus entah di jalan kah di mana pun selalu komat kamit kah, pokoknya mulut ini selalu nggak bisa diem gitu nah Ustadz. Nah pas tanggal bulan 7 kemarin, bulan 7 saya mendapat
yang tak terduga, pokoknya keajaiban yang tak terduga itu sebesar 7.500.000. Itu pun real, asli, itu dapatnya itu maksudnya dengan tak terduga gitu. Nah Ustadz, alhamdulillah, Dapatnya masya dari mana, Mbak? Allah. Itu, Dikasih atau itu ditransfer atau gimana? itu saudara itu nggak tahu, kayaknya mungkin memang ikatan batin itu, nah Ustadz. Jadi tuh kayak ngerasa banget kalau di saat itu posisi saya itu lagi down gitu. Nah nelpon pertama nanya kabar, gimana kabarnya, itu orang Jawa, piye kabare kayak gitu, gimana kabarnya Dok, katanya gitu. Alhamdulillah Om, sehat semuanya, saya bilang. Terus ini Om ini mau ngasih sedikit buat kamu ya, buat anak-anakmu, karena memang lama kan Dok, Ustadz lama betul nggak pernah komunikasi, pokoknya waktu ada setengah tahunan lah nggak ada komunikasi. Nah itu tiba-tiba nelpon tuh langsung gitu, minta nomor rekeningmu Dok, nanti Om mau kirim sedikit buat anak-anakmu di sana, katanya kayak gitu Ustadz. Jadi ya langsung kan Ustadz, saya kirim nomor niki Om, rekening saya, tak bilang yo sebentar ya kayak gitu Ustadz. Nah tidak lama langsung kirim bukti transferannya, itu 7.500.000 cuma-cuma Ustadz, itu dikasih cuma-cuma Ustadz. Masya Allah, ya Rabbi, ya? Rasanya. Kenapa Ustadz? 7.500.000 ya? Iya, 7.500.000. Itu langsung ya Allah sujud syukur, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah, kepada Om itu. Ya Allah, akhirnya saya bisa bayar nyicil-nyicil untuk amanah yang belum saya bayarkan Ustadz. Itu pun saya itu semakin rasanya tuh kayak gitu nah Ustadz, semakin pingin lagi yang lebih banyak lagi sholawatnya gitu nah Ustadz. Jadi saya sampai detik ini mencapai setiap harinya itu per hari 10 sampai 15 hari, 10 sampai 15 sama ya? 15.000 ya, itu sholawatnya kayak gitu. Terus Ustadz, saya tuh memohon sama Gusti Allah, setiap saya sholat, saya berdoa, ya Allah berikanlah suami hamba pekerjaan yang terbaik untuk mencari nafkah, untuk menjemput nafkah rezeki untuk keluarga. Saya selalu bilang begitu Ustadz, selalu pokoknya. Tapi saya berdoa begitu enggak saya maksud dalam hati saya itu enggak kapan ya gitu, enggak, memang saya lepaskan gitu. Setiap habis saya berdoa saya lepaskan, kayak dilupakan gitu nah Ustadz, kayak lupa, pokoknya yang penting berdoa begitu. Qadarullah, tanggal 24 Oktober bulan kemarin itu Ustadz, suami saya diterima bekerja di salah satu perusahaan. Dia bagian koordinator sekaligus merangkap sebagai HRD Ustadz. Alhamdulillah. Ya Allah Ustadz, rasanya kayak mau nangis rasanya, ya Allah, nangis karena terharu, bahagia, campur aduk, pokoknya sudah. Ya Allah, inikah keajaiban sholawat yang setiap hari saya dawamkan gitu nah Ustadz. Sampai anak saya itu yang kelas 2 SD itu bilang begini, Mama kenapa sih pakai kayak gitu tuh di jari ini untuk sholawat nak? Jadi kakak kan sudah gede, jadi kakak ayo nak belajar sholawat. Kakak pingin apa? Kakak itu pingin HP soalnya teman-temannya sudah pada punya HP. Kalau kakak punya keinginan seperti itu, ayo kita sholawat nak. Jadi itu dia sampai kemarin itu Ustadz, pas dia tertidur, mungkin dia ngigo kali ya. Dia tuh kan, saya punya banyak tuh tasbih gitu nah Ustadz. Jadi dia tuh ditaruh di jarinya, sampai dia tuh matanya merem loh Ustadz, sampai dia tuh bilang gini, Shallallahu alaihi Muhammad gitu mulutnya, padahal dia tuh matanya merem. Matanya tuh sampai kayak sudah gini nah Ustadz, sudah melekat gitu nah di hati sampai sekarang. Terus dia istiqomah sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kalau saling ingatkan, mesti dia bangun tidur, sudah selawat kah gitu, pasti sudah nak, ini mama sudah nyampe 2000, kakak sekarang yang belum gitu. Jadi saling ingatkan gitu nah Ustadz. Ya Allah, alhamdulillah. Terus
ini merupakan ya itu yang merupakan keajaiban yang maksudnya yang bener-bener yang anu banget gitu nah Ustadz. Tapi kalau yang kecil-kecil yang itu tuh selalu ada contohnya. Ini angkringan angkringan saya ini Ustadz. Alhamdulillah saya kan buka angkringan, cuman kan angkringannya itu bukan buka di luar tapi di depan rumah gitu nah Ustadz. Jadi dari jalan raya itu agak masuk ke dalam gitu. Tapi ya Allah Ustadz, setiap hari itu tidak ada yang nggak nongkrong di sini gitu lah Ustadz. Ada terus, entah siang kah. Ini aja saya ini tadi baru pulang dari pasar, dari belanja angkringan. Jadi sore kayak gini jam 2, jam 3 sudah siap-siap buka. Selalu ada terus alhamdulillah. Jadi itu untuk kehidupan sehari-hari, untuk makan sehari-hari gitu nah Ustadz. Alhamdulillah. Selalu pokoknya sudah sangat-sangat melekat gitu nah Ustadz, sudah sangat mencintai sholawat saya kayak gitu. Terus untuk keinginan saya yang selanjutnya insya Allah kun fayakun Ustadz, mohon doanya Ustadz. Saya kepingin punya rumah sendiri Ustadz. Oh sekarang belum Bu ya? Saya mau, ya sekarang masih ngontrak Ustadz, ngontrak. Bayarnya per bulan sih, tapi masih ngontrak. Terus saya tuh pokoknya kepingin dalam hati saya semenjak suami saya ini diterima kerja, saya kepingin itu gaji tuh kalau bisa jangan diotak-atik Pak. Tak bilang ini buat DP nanti beli rumah, kita pokoknya harus punya target. Tahun depan kita harus punya rumah, tak gituin. Iya mah kun fayakun, punya kita harus sama-sama saling inilah sholawat gitu loh Bu. Meskipun dia pun juga kayak gitu Ustadz. Maka waktu masih lama itu waktu masih dulu itu sholat sudah jarang-jarang, apalagi sholawat kayak suami saya. Tapi sekarang semenjak mungkin ya Ustadz yang ngelihat kok drastis kayak gitu, drastis betul. Anunya itu pendapatan juga alhamdulillah, terus dia dapat pekerjaan yang alhamdulillah posisi jabatannya itu enak, mungkin dia merasa seperti itu. Jadi sekarang juga ikut-ikut sholawat 5 waktu alhamdulillah Ustadz. Masya Allah, berkah semuanya ya, dalam rumah tangga kami itu berkah semuanya berkat sholawat Ustadz. Masya Allah gitu. Ya itu apa berarti Mbak dulu doa agar suami dapat kerja sampai kemudian dikabulkan doa itu berapa lama Mbak jaraknya? Itu saya pas berdoa untuk suami itu semenjak dia ngelamar kerja itu bulan berapa ya? Bulan 2 ya, Februari. Bulan 2 itu kan dia bilang, "Mah, Papa mau bikin lamaran kerja itu loh, ada temen katanya di situ ada lowongan kayak gitu." Oh ya, tapi saya yang bikin kan Ustadz. Pokoknya saya tuh betul semangat betul gitu loh, supaya suami ini cepat dapat kerja gitu. Ya, terus dia bilang, "Mah, jangan lupa mah disolawatin itu lamarannya biar keterima," katanya kayak gitu. Ya, terus pokoknya apa aja gimana, terus ada ketemu lagi teman dia tuh sampai saya lihat di WA-nya, di inbox Facebooknya itu saya lihat itu selalu nanya-nanya, "Di mana bro, adakah lowongan?" kayak gitu. "Aku mau jadi apa aja mau nah, yang penting aku kerja," katanya gitu. Terus ada yang bilang gini, "Loh kamu kan sudah buka angkringan, sudah itu alhamdulillah." Itu iya sih alhamdulillah, selalu buat hari-hari yang, tapi aku tuh kepingin kerja gitu nah, katanya kayak gitu. Dia kalau pagi kan dia nganggur di rumah, soalnya kalau pagi kan tutup, angkringan bukanya sore sampai malam gitu. Ya nanti kalau ada ya. Terus ada lagi yang ngasih tahu, sudah berapa kali sudah Ustadz, terus bilang gini, "Aku harus punya target ini, sholawat 15.000 atau enggak sampai 20 lah paling enggak sehari gitu Ustadz." Jadi awal-awalnya itu saya sampai 20 Ustadz, karena memang kalau pagi kan saya belum ada kegiatan, jadi di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi saya sholawat terus sampai mencapai 20 itu berapa kali, 1 bulan itu ada itu waktu itu 20. Jadi semenjak bulan 2 sampai bulan 7 yang kemarin tanggal 24 bulan 2 sampai tanggal 24 Oktober kemarin itu ya jaraknya lumayan jauh sih Ustadz. Cuman kan saya mikirnya gini, yakinlah pasti dapat ya yang terbaik. Mungkin ini Allah masih menggugurkan dosa-dosa saya, dosa-dosa suami kayak gitulah Ustadz. Saya pikirannya begitu, yakinlah pasti dapat. Ya qadarullah. Jadi jaraknya dari bulan 2 sampai bulan 10 kemarin itu suami saya baru dapat pekerjaan yang alhamdulillah luar biasa gitu nah Ustadz, jabatannya langsung gitu nah Ustadz.
Ya. Ya. Sebelumnya dulu pernah kerja di perusahaan juga, suaminya sebelum kerja di sini. Waktu itu di perusahaan di Batu Licin, dia di kapal tongkang gitu. Oh, Jadi posisinya seperti ini waktu juga itu atau lebih rendah atau gimana posisinya dulu yang zaman dulu ya? posisinya yang ini lebih Lebih tinggi yang sekarang? untuk jabatan, untuk gaji lebih ini yang sekarang. Oh gitu, memang Gitu. berarti berkat salawat Mbak ya kalau gitu. Kalau dulu kan mungkin belum rajin salawat kan, jadi Belum, iya waktu itu kok sholawat Ustadz, lawong apa namanya sholat aja bolong-bolong Ustadz, itu pun kadang pokoknya menyepelekan gitu nah Ustadz. Nah sekarang kebalikannya Ustadz, saya itu kalau pergi kemana-mana kan pasti bawa itu tasbih itu kan yang ditaruh di telunjuk gitu. Pernah kemarin waktu itu sampai gang depan sana, loh kok nggak bawa sholawat kembali saya Ustadz, saya mending ketinggalan handphone daripada ketinggalan ini, daripada ketinggalan si mungil ini. Ya Allah, rasanya tuh kayak takut betul. Ih nanti Allah marah, nanti Allah jauhin aku kalau aku sampai, jadi kayak rasa takut gitu nah Ustadz kalau kita itu saya itu ndak sholawat gitu, sholat gitu, kayak rasanya tuh takut betul ditinggalin sama Allah gitu nah Ustadz sekarang pikiran saya. Jadi ya Allah berubah drastis. Kalau dulu ya alhamdulillah, dulu Ustadz di kapal tongkang tuh alhamdulillah dia sebagai barge kru di situ. Nah kalau sekarang alhamdulillah, makanya dia kemarin bikin status gini Ustadz si suami. Alhamdulillah sekarang kalau kemarin-kemarin kita diinterview orang, kalau sekarang kita yang interview orang, dia kan HRD Ustadz. Terus tak bilang gini, alah nggak usah sombong, tak bilang lo enggak mah, ini rasa syukurnya kita loh, katanya kayak gitu dia. Tapi udah jadi karyawan tetap Bu ya nggak? Masih sistem kontrak atau gimana? Ya, ini masih sistem kontrak. Ini kan baru Ustadz. Jadi kemarin itu tanda tangan kontrak 6 bulan sampai bulan 2 kalau nggak salah waktu itu tanda tangan kontrak. Jadi ini masih dilihat dulu keahliannya, dilihat dulu cara kerjanya seperti apa. Makanya saya itu selalu berdoa sama Allah, mudahkanlah dia dalam bekerja, mudah-mudahan dia bertanggung jawab, mengemban amanah dari perusahaan. Terus bosnya itu di atasnya lagi tuh bilang begini, Pak Ali, pokoknya sekarang tunjukkan dulu keahlianmu, tunjukkan dulu masalah itu kayak gaji kayak apa sudah nggak usah dipikirkan, yang penting tunjukkan dulu. Kalau sampean bagus pasti itu nanti dipermanen. Biasanya kan memang awal orang kerja itu memang seperti itu Ustadz katanya di perusahaan situ. Jadi per 6 bulan dulu di training, di kontrak dulu lah sistemnya begitu Ustadz. Oke, Masya Allah. Saya yakin Mbak 100% kalau Mbak selalu istiqomah malah meningkatkan salawatnya, bisa-bisa secepatnya itu dipermanen dan lebih tinggi lagi gajinya nanti. Alhamdulillah, iya Ustadz, ya Allah. Pokoknya saya itu selalu memohon Ustadz sama Gusti Allah diberi kelancaran untuk suami dan supaya segera memiliki rumah sendiri gitu nah Ustadz. Kan ya di Balikpapan itu kan untuk kontrakan itu kan rata-rata kan memang ya mahal Ustadz di sini itu. Jadi saya pikirnya begini, insya Allah kita punya rumah sendiri, beli cash. Saya bilang begitu sama suami, insya Allah mah kun fayakun ya mah, kita pokoknya semangat kayak gitu. Jadi kita klub gitu nah Ustadz, saling menyemangati gitu lah Ustadz. Iya. Jadi enak jalannya. Iya, oke. Ya. Luar biasa Mbak, terima kasih ya sudah berbagi cerita di sini pada siang ini di tempat di channel saya gitu. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman yang lain yang mendengarkan. Iya siap. Pokoknya intinya kalau sudah kita kenal dengan sholawat, cintailah sholawat itu Ustadz. Yakin dan percaya pasti apa yang kita butuhkan pasti Allah mengabulkan, entah itu sekarang atau nantinya lagi pasti itu dikabulkan. Itu saya sudah menjadi prinsip saya gitu nah Ustadz. Pasti saya yakin dan percaya kayak gitu Ustadz. Oke, Mbak terima kasih ya atas semuanya ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu lagi. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi wawancara saya dengan seorang ibu dari mana tadi, dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Merasakan banget keberkahan selawat dan dengan sabar beliau mengamalkan selawat. Dengan sabar, amalkan terus. Bayangkan ya, suaminya aja mulai melamar kerja bulan Februari, bulan Oktober baru Allah
berikan suaminya dengan posisi yang bagus. Berapa bulan coba? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, 8 bulan. Ini ada orang yang bersalawat, Ustaz saya sudah 3 minggu bersalawat, mana keajaibannya? Lalu ada lagi, Ustaz saya sudah 4 bulan ini saya bersalawat, tapi saya masih terus menganggur. Di mana keajaiban itu? Salawat itu bohong. Jangan seperti itu. Ya, kita harus bersabar dan yakin kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan kita yang terbaik. Ya. Jadi masalah kapan Allah kabulkan itu rahasia Allah. Yang penting kita istiqomah terus. Manakala Allah kabulkan doa kita, malah kita akan terbelalak melihat kebesaran Allah itu. Luar biasa betapa Allah cintanya kepada saya. Begitu nanti Anda akan berkata. Oke teman-teman yang mempunyai kisah-kisah keajaiban salawat, langsung saja dikirimkan testimoninya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oh ya, jangan lupa untuk membeli buku saya, buku Selawatin Aja. Teman-teman bisa order langsung ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan juga masih tersedia tasbihnya, tasbih digital seperti ini ya. Ini dia tasbihnya ya. Ini harganya murah sekali teman-teman. Jadi teman-teman yang punya buku silahkan, mungkin belum punya tasbih ya beli tasbihnya aja boleh ya. Kalau Anda beli lewat TikTok saya, TikToknya di Mukhlis Marsal 1201 ya. Beli buku dan beli tasbih itu gratis ongkir dan bisa bayar di tempat. Silahkan langsung di follow aja di Mukhlis Marsal 1201. Nanti ada lagi yang bertanya, Ustadz kan saya nggak punya TikTok, jadi susah. Ya saya juga dulu nggak punya, tinggal diinstal aja, langsung tinggal di download langsung diinstal, insya Allah bisa. Ya. Tapi kan saya nggak ngerti cara TikToknya, aduh gimana? Ya belajar. Jadi jangan sampai nanti ada yang beli lewat WA, Ustadz mau beli buku, ya harganya sekian, ongkos kirimnya sekian, saya kasih tahu. Nggak bisa COD ya Ustadz ya? COD bisa kalau belinya lewat TikTok ya teman-teman ya, tapi kalau lewat WA nggak bisa ya. Makanya kalau misalnya teman-teman bingung linknya yang mana, kalau di TikTok nanti saya kasih sini ya di WA nomor 0812 771 629. Tanya aja nanti lewat WA-nya. Dan sebetulnya di marketplace seperti di Lazada, di Tokopedia, di Shopee, dimanapun banyak sekali yang jual buku saya ini. Cuma kalau saya secara jujur, kalau teman-teman langsung ingin mendapatkan buku ini dari saya, belilah langsung ke link yang saya berikan. Saya cuma punya 2 link, satu yang di Tokopedia, yang satu lagi di TikTok. Kalau di Tokopedia mudah saja mencari toko saya, cari aja, ketik aja Mukhlis Duri. Jadi itu toko saya, Mukhlis MUCHLIS, Mukhlis Duri. Nah, nanti saya lihat di screenshotnya, toko saya di situ. Nah, teman-teman bisa beli barang saya di situ. Bisa gratis ongkir dan bisa juga bayar di tempat. Nah, selain daripada link itu bukan saya yang jual, teman-teman ya. Di beberapa tempat ada sih yang saya lihat entah benar ya, entah ada yang bilang bahwa itu adalah buku bajakan ya. Tapi ada bukan, saya nggak berani bilang juga bahwa semua buku yang dijual di situ ada buku bajakan. Tapi kalau teman-teman ingin mendapatkan buku yang original dari saya ya, belinya di link itu saja di tempat saya di WA dengan nomor 0812 771 62924 atau di Tokopedia di Toko Mukhlis Duri atau di TikTok ya, TikTok saya. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.